Pendiri Medco Group, Arifin, ikut mengomentari keputusan Tesla Incorporation yang mendirikan pabriknya di India. Menurutnya, perusahaan sekaliber Tesla pasti memiliki alasan dalam berinvestasi. Salah satunya adalah kemampuan industrial yang kuat untuk membangun pabrik mobilnya. Misalnya China, India, dan Amerika Serikat. Bos Tesla, Elon Musk pun sangat teliti untuk berinvestasi. India memiliki potensi besar bila mengacu pada jumlah penduduk. Selain itu, Arifin menilai India lebih matang di sektor kawasan industri. Suka tidak suka, kita harus akui kawasan industrial dia rapi banget. Jadi, kalau kendaraan listrik, saya kira susah lawan India, katanya. Sebelumnya, pemerintah menyatakan pembicaraan dengan Tesla masih berlangsung. Gonjang-ganjing bahwa Tesla batal berinvestasi di Indonesia pun santer terdengar. Adapun sektor yang dilirik oleh Tesla adalah potensi Energy Storage System atau ISS. Sektor itu bagian dari proyek rantai pasok ekosistem industri baterai di Indonesia. Tesla menawarkan solusi teknologi yang dapat menggantikan pembangkit listrik peaker. ISS dinilai dapat menopang kebutuhan yang tinggi akan pasokan listrik. Sementara itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim membeberkan pembicaraan dengan Tesla terkait rencana investasi ISS di Indonesia masih berlanjut. Kita bukan negara yang jelek. Tadi malam, kemarin, beberapa waktu lalu, kita terus. Sekarang Tesla ngejar kita diskusilah, kata Luhut dalam rapat kerja nasional penguatan ekosistem inovasi teknologi BPPT, Selasa 9 Maret 2021. Senada dengan Arifin Panigoro, Direktur Eksekutif IESR Fabi Tumiwa, keinginan kepastian Tesla berinvestasi di India sudah diungkapkan Elon Musk sejak 2019. Fabi pun memiliki dua pertimbangan mengapa India lebih menarik dibandingkan dengan Indonesia. Yang pertama, dari sisi insentif, pemerintah India tuh udah lebih jelas memberikan insentif ya. Dan tahun 2020 kalau saya tidak salah, pemerintah itu udah menyatakan mereka akan ngasih insentif senilai 4,8 miliar dolar untuk perusahaan yang mau investasi untuk advance battery system. Lalu yang kedua juga, kalau kita lihat dibanding dengan negara-negara Asia yang lain, India itu adalah negara pertama di Asia yang kalau nggak salah 2 tahun lalu sudah punya target untuk melarang penjualan mobil konvensional tahun 2030. Jadi dari sisi future market udah jauh lebih jelas dong orang. Sementara Indonesia kan ngelarang juga enggak, mobil listrik juga masih bingung, masih ngomong hybrid. Padahal orang sekarang itu udah berpindah ke battery electric vehicle. Kita nih masih sibuk, oh kita mau hybrid dulu, hybridnya mahal pula gitu kan. Bagaimana Sobat Bisnis? Setuju dengan pendapat Arifin Panigoro dan Fabi Tumiwa?